Oke, selamat pagi para peserta kuliah geometri jalan. Pagi, Pak. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis medan dari perancangan trase jalan ya. Sekarang kuliah yang ke-9 ya. Kuliah yang ke-8 itu UTS ya, ujian dengan semester. Oke, saya akan lanjutkan kuliah ini ya. Minggu lalu ujian geometrik jalan itu baru sampai membuat perancangan atau merancang trase jalan. Nah sebenarnya mata kuliah hari ini judulnya sebenarnya mata kuliah geometrik jalan itu. Jadi ini teorinya ya, teori dari tugas besar yaitu 1 SKS. Jadi sebenarnya dulu ini 3 SKS. Rancangan geometrik jalan itu ada tugas perancangan gitu. Nah sekarang dipisah, jadi teorinya tetap geometrik jalan, ya perancangan. Terus yang satu lagi tugas besar, isinya hanya tugas besar, itu hanya 1 SKS, tapi isinya tugas. Jadi betul-betul Anda belajar bagaimana merancang dari membuat topografi ya, peta topografi sampai dengan membuat gambar ya, gambar potongan. Tentu untuk mencapai gambar potongan itu ada analisis berikutnya ya sebenarnya. Jadi secara umum mata kuliah geometrik jalan ini merupakan teori untuk kelayakan teknis ya, teori untuk kelayakan teknis. Jadi kalau di siklus pembangunan jalan ya, jadi pertama itu ada namanya preliminary design ya. Jadi preliminary design itu desain awal ya, desain awal dari suatu jalan. Jadi desain awal dari suatu jalan tentu membuat trase jalan. Jadi trase jalan itu apa? Ya trase jalan itu adalah pola jalan gitu lah secara pendeknya. Jadi itu bagaimana kita membuat garis ya, garis tengah dari jalan ya. Tapi belum dilengkapi dengan jenis tikungan ya, kemudian galian dan timbunan ya, kemudian drainasenya, jadi belum sampai ke situ. Jadi berawal sekali. Jadi kita menarik garis, di mana garis itu merupakan titik tengah dari suatu jalan ya. Jadi suatu jalan jadi ya. Nah, jadi ini secara umum ya, ketentuan umum pada mata kuliah perancangan geometrik jalan ya. Jadi ini pada tugas yang perancangan geometrik jalan 1 SKS ini terpisah dengan mata kuliah geometrik jalan yang saya jelaskan hari ini ya. Nah, jadi nanti secara umum ya, atau garis besar tugas utama terdiri dari 1, membuat peta topografi. Itu dilakukan berdasarkan Google Map ya, pada area yang ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Jadi kalau saya tidak lagi jadi dosen itu tidak lagi memberi peta topografi, tapi sekarang sudah menjadi kompetensi dari mahasiswa untuk bisa membuat peta topografi. Nah, peta topografi ini tentu harus dicek kebenarannya. Sebenarnya ada interpretasi ya. Jadi sebenarnya dalam membuat topografi itu ada interpretasi ya dari peta itu. Ya, bagaimana kita melihat peta itu dan apa saja arti dari garis-garis yang ada pada peta itu.
Jadi pada peta topografi itu tentu ada garis yang namanya garis kontur. Jadi itu garis kontur adalah suatu garis yang dibuat berdasarkan ketinggian yang sama. Jadi garis itu ditarik dari ketinggian yang sama pada area itu. Gitu. Nah itu yang namanya peta topografi. Nah kalau dilengkapi lagi peta topografi itu dilengkapi dengan peta dasar. Ya. Peta dasar itu ada misalnya layout dari bangunan, ya, ada jalan, ada sungai dan seterusnya. Itu peta dasar ya, sehingga dalam membuat trase jalan nanti ada ketentuan ya, seperti yang sudah saya berikan sebelum UTS ya. Jadi yang utama adalah tidak boleh melewati tempat ibadah ya. Itu. Kemudian yang kedua tidak boleh melewati situs sejarah atau situs arkeologi ya. Jadi ada situs-situs atau daerah-daerah yang merupakan daerah yang nggak boleh diganggu ya. Itu yang disebut dengan cagar budaya. Cagar cagar budaya atau cagar atau situs ya. Kalau lebih sempitnya adalah situs ya. Situs yang dulunya peninggalan sejarah atau peninggalan masa lalu. Jadi secara garis besar tugas utama dalam kuliah perancangan geometri jalan. Jadi perancangan ini setiap bidang ya di dalam teknik sipil itu kan ada bidang-bidang ya, ada bidang transportasi. Nah bidang transportasi itu wajib ya kalau kamu menginginkan punya kompetensi pada bidang transportasi, salah satu kompetensi yang harus kamu lakukan atau kamu punyai adalah Anda
Anda balik. Stefan was right. He's a very clever central defender whose positioning. Pass was bang on. He just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Netherlands, the early advantage. Italy are throwing. All the way back and they start again. Here's the pie. He's away. China shot. They are in danger of disappearing out of sight. I've given such an open invitation. He was always going to. Yeah, teamwork was key to that. Beautiful piece of engineering to set the read pass. And Lukaku scored. It is a headline maker, writing yet another new headline. First touch was absolutely inevitable.
said about that half the better. Halo, tes. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Halo, sudah. Sudah. Oke. Ya, maaf ada gangguan ini. Listrik di rumah saya mati. Ya, oke. Tadi banyak gangguannya, listrik mati, wifi-nya juga mati. Saya ulang lagi, ya. Secara garis besar, tadi ya kita di mata kuliah perancangan geometri jalan. Jadi ada dua ini mata kuliah yang berhubungan dengan geometri jalan. Yang pertama adalah judulnya geometrik jalan. Itu adalah teori aja. Teori itu 2 SKS ya. Nah, kemudian ada satu mata kuliah lagi yaitu kuliah perancangan geometri jalan. Perancangan geometri jalan itu S1 SKS ya. Jadi dalam satu semester isinya bagaimana kita merancang satu jalan yang dimana itu tugas besar untuk masing-masing mahasiswa ya. Jadi setiap mahasiswa merancang sendiri suatu jalan di suatu
tempat di area ya di yang dipilih oleh mahasiswa gitu. Jadi pertama membuat topografi, kemudian yang kedua itu membuat trase jalan ya seperti apa yang saya sampaikan. Trase jalan itu merupakan pola jalan. Pola jalan itu isinya adalah garis ya, garis yang menggambarkan titik tengah dari suatu jalan ya. Jadi titik tengah tapi masih dalam bentuk pola, jadi belum terbentuk tipe lengkung tikungan, ya, alignment vertikal, ya, kemudian galian timbunan itu belum ada. Ya. Yang baru ada tuh hanya garis-garis lurus saja, yang garis itu memotong garis yang lain, itu yang disebut dengan trase jalan. Ya. Jadi pertama membuat trase dulu, ya, di mana panjangnya biasanya dosen yang menentukannya. Jadi bisa saja saya minta membuat jalan ya, dengan minimal misalnya 1 kilo. Gitu. Jadi Anda harus membuat jalan itu lebih dari 1 kilo. Ya, padahal dalam kenyataannya kan kita harus membuat jalan sependek-pendeknya. Gitu. Tapi karena ini soal kan, ya kamu harus bisa membuat jalan misalnya sesuai dengan trase yang dibuat itu berdasarkan ketentuan yang ada. Ya, jadi membuat trase jalan yang pertama karena trase jalan ini jadi nilai kelayakannya layak enggak. Jadi kelayakan teknis, ya setelah itu adalah kelayakan ekonomi. Ya. Kelayakan ekonomi itu titik beratnya adalah pada benefit ya atau manfaat ya, manfaat dari membuat jalan itu dibandingkan dengan cost atau biaya yang timbul akibat pembuatan jalan itu. As well as keep hold of it when he's under pressure. Well, the referee. Jadi dari trase jalan itulah nantinya dinilai secara teknis ya. Nah bisa saja trase jalannya itu mungkin secara ekonomis dan ekonomis gitu. Makanya di tes kelayakannya jadi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan finansial. Ya. Kelayakan finansial itu berhubungan dengan pembiayaan ya, dan bunga misalnya itu juga diperhitungkan ya sampai biaya pembuatan jalan itu bisa balik. Nah dalam fungsi negara misalnya itu jalan itu sebenarnya bisa dibuat oleh swasta, bisa dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah tergantung pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tapi kalau pemerintah pusat misalnya itu yang punya kewenangan itu membuat jalan tol. Ya. Karena kalau jalan tol itu pasti pusat punya. Ya. Nah pada saat membangunnya itu dengan biaya swasta atau biaya BUMN ya, badan usaha milik negara, itu bisa aja. Oke, terus dari trase jalan itulah kita membuat kelas medan ya. Kelas medan itu apakah dia datar, dataran atau perbukitan atau pergunungan ya. Jadi lewat perbukitan atau pergunungan nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian stationing, jadi ada pemotongan ya setiap 100 meter misalnya atau setiap 50 meter. Kemudian perancangan lengkung ya pada tikungan itu yang disebut dengan perancangan alignment horizontal. Kemudian juga perancangan lengkung vertikal itu memperhitungkan tanjakannya, turunannya ya. Itu alignment vertikal ya.
Itu ada dua, ada vertikal cembung, ada vertikal cekung. Ya, kemudian koordinasi ya, koordinasi antar lengkung pada tikungan dan antara lengkung tikungan dengan alignment vertikal. Nah, ini biasanya digambar dengan potongan panjang ya, atau bisa gambar layout ya. Kemudian selanjutnya adalah galian dan timbunan, cut and fill ya. Jadi ini ada syaratnya juga ya, tidak boleh misalnya lebih dari 50 meter kubik misalnya ya, kelebihan galian timbunan. Jadi kalau bisa itu yang sama ya, galian dengan yang dan timbunan itu volumenya sama, sehingga kalau bisa akhirnya nol. Tapi biasanya sulit ya, karena biasanya ada kelebihan galian atau kelebihan timbunan. Nah, sehingga itu juga di variabelnya diperhitungkan. Kemudian yang penting juga adalah drainase. Ya, drainase. Jadi kalau kita buat jalan, saya pernah lewat jalan dari sebelah utara Gunung Agung, ya, dari jalan Singaraja Karangsem, ya, Amblapura ya, Singaraja Amblapura itu di desa Kubu ke atas ya, itu sampai pada desa Ban. Nah, di atasnya desa Ban itu ada lagi Tegalantang ya, bukan Tegalantang ya. Nah, itu kalau di sana ya tahun 2003 sampai 2006 saya sering lewat sana karena saya jadi konsultan untuk project DPEG. DPEG itu Decentralized Basic Education Project ya. Jadi pemerataan pendidikan dasar ya. Itu saya sampai ke atas ya, di wilayah Ban, terus ke atas lagi ya, ada desa Tegalantang ya. Nah itu kalau di sana kan pasirnya tebal ya. Nah kalau dia kena air itu padat gitu. Cuma kadang-kadang gampang sekali tergerus ya. Nah kalau ada yang punya ini ya, yang menjadi kontraktor itu buat jalan di sana ya, setahun aja udah habis karena drainasinya tidak bagus, akhirnya jalan yang ada itu yang ada di atas pasir itu, nah itu pasirnya tergerus ya. Nah ini harus diperhitungkan juga ya, limpasan air permukaan karena bisa merusak juga. Jadi itu ya. Nah, jadi perancangan lengkung vertikal, kemudian koordinasi antar lengkung ya, kemudian galian timbunan ya, terus yang drainase, kemudian yang terakhir potongan melintang. Jadi tujuannya nanti rancangan ini adalah membuat gambar gitu. Ya, gambar layout, potongan ya. Nah, jadi begitu ya. Oke, nanti ingat ya, isi daftar hadir ya. Judulnya mengenai analisis medan. Ini buku acuan yang terbaru, ini ada desain geometri jalan itu tahun 2021 itu ya. Nanti saya ini kan ya, itu saya kirim lewat WA ya, buku itu. Ini buku yang digunakan ya, tapi yang ini buku lama-lama ya. Nah yang terbaru nanti saya kasih yang 2021. Ini Sylvester Skirman, ini bagus ya, punya Sylvester Skirman. Itu lengkap dia ya, geometriknya. Ya. Saya kenal dengan Bu Sylvia Skirman ini dulu jadi konsultan jalan ya, sambil juga jadi dosen, kalau jadi dosen di Bandung ya, dosen swasta ya. Nah ini juga ada Alik Ansori, ini juga
berhubungan dengan perkerasan kalau dia. Ya. Nah, ini juga contoh ya. Ini contoh aja ya. Mungkin secara umum tugasnya kayak begini ya. Ini yang saya bilang perancangan geometrik jalan itu 1 SKS saja ya dalam 1 semester ya. Jadi ini jadi yang pertama itu kan pelajarannya gimana ya, fungsinya ya, kecepatan rencana disesuaikan dengan klasifikasi jalan. Nah, makanya nanti setelah membuat topografi, membuat trase jalan ya. Nah, trase jalan itulah yang dinilai ya, dinilai medannya ya, analisis medan, apakah dia dataran, perbukitan atau pegunungan. Nah, dari situ baru diambil berapa kecepatan rencana ya, UPR-nya ya. Kemudian buat alignment horizontal dan alignment vertikal, kemudian buat potongan ya. Ya, potongan, kemudian baru buat daftar perhitungan ya. Gambar, skala gambar ya, potongannya. Nah, ini skala gambar. Nah, skala gambar ini kalau kita menggunakan membuat peta topologi dengan ini apa namanya, dengan Google Maps ya. Nah, biasanya untuk menentukan ini apa namanya, skala ya, skala itu harus dilihat kenyataan ya. Nah, di gambar itu berapa senti ya, kamu bisa lihat dari gambar ininya ya, gambar peta topografi. Di gambar peta topografi itu misalnya ada satu bangunan satu dengan yang lain, itu bisa diukur di gambar, kemudian nanti diukur kenyataannya ya, berapa kenyataannya. Nah, itulah menjadi skala ya. Nah, biasanya dalam penggambaran skala ini dipisahkan, ada skala horizontal, ada skala vertikal. Ya, jadi kalau gambar atau tampak samping mungkin 1:2000 itu cukup ya. Tapi kalau vertikal, nah karena beda tinggi misalnya kontur misalnya itu hanya 5 meter, maka kalau apa namanya digambar secara dari samping ya, tampak samping itu apa namanya, vertikalnya itu terlalu kecil ya, sehingga kalau dibandingkan dengan skala panjangnya itu nggak cocok. Makanya skala potongan melintang itu, kalau potongan melintang biasanya arah vertikalnya itu skalanya 1:200. Jadi pisahkan ya antara gambar tampak atas sama tampak samping. Kalau tampak samping jadi melihatkan vertikalnya, maka skala yang digunakan adalah skala 1:200. Tapi kalau dari atas jadi hanya menghitung panjang aja. Kalau panjang tidak masalah ya, kita bisa ukur skalanya yang dengan sederhana, dicek antara apa namanya suatu titik dengan titik yang lainnya, dilihat di foto, dilihat juga kenyataannya. Nah, itu ada apa namanya, sebenarnya ada kompetensi yang harus dipunya, yaitu penginderaan jauh ya. Jadi dulu saya pernah ikut kursus penginderaan jauh, itu waktunya 6 bulan ya, waktunya 6 bulan. Jadi 6 bulan saya ikut kursus itu untuk survei terpadu ya. Jadi kita bisa lihat apa namanya, mengukur
apa namanya, ukuran yang di kenyataan ya, dan gambar di gambar ini ya, misalnya topografi atau peta lainnya. Oke, jadi itu saya lanjutkan ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini topografi ya. Nah, ini contoh peta topografi ya. Ya, dia berupa garis-garis ya. Nah, ini angka di dalam peta ini penting sekali ya. Ya, seperti ini misalnya ini ya, ini ke arah ini, kalau ke arah sini ini menaik ya angkanya ya, dari 30, 35, 40 dan seterusnya sampai di sini ada 100 ya. 100 meter. Jadi ini ya, jadi di sini lembah nih ya, pasti lembah. Ini pasti bukit ini ya, ini bukit, ini juga bukit ya. Ya itu ya. Nah, jadi ini interpretasi dari topografi. Jadi ini adalah garis-garis yang menunjukkan ketinggian yang sama di kayak garis-garis ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya secara interpretasi, ini jarak garis ini menunjukkan kecuraman dari lereng ini. Makin rapat itu makin curam ya, makin curam lereng yang ada di sini ya. Selanjutnya tahapan perancangan ya. Jadi perancangan trase jalan ya. Jadi cermati peta topografi dan titik yang ditentukan ya. Jadi trase jalan dari A titik C melalui B misalnya ya. Buat perancangannya ya, perancangan trase jalannya. Trase jalan itu bisa melewati bukit, bisa jalan melalui lereng bukit. Kemudian hindari trase tidak memotong bukit ya. Jadi hindari agar trase yang Anda buat itu tidak memotong garis kontur ya. Kalau garis kontur yang buat itu misalnya, apalagi kalau tegak lurus ya. Ya, kalau tegak lurus itu kalau Anda buat jalan tentu akan nanjak sekali. Tapi bisa juga Anda buat data tapi membuat terowongan. Ya. Jadi Anda buat terowongan. Jadi kalau bukit itu tidak terlalu lebar ya, Anda bisa buat terowongannya. Ya. Gitu. Oke, saya akan perlihatkan lagi contoh yang lain ya. Ya, ini. Nah, peta topografi. Nah, peta topografi ini kalau Anda mengikuti kontur itu bisa seperti yang titik-titik itu. Ya, bisa titik-titik itu. Ya, kalau mau ngikutin ya tanpa membuat jembatan, ya mungkin ikutin itu, yang titik-titik itu, yang terpotong-potong ya, garis-garis potong itu. Tapi kalau supaya singkat ya, tentu kita harus potong itu ya, kita harus potong ininya, memotong lembah ya. Jadi di sana mau dibuat jembatan ya bisa dibuat di situ. Tapi kalau pendek saja mungkin kita isi gorong-gorong ya, kita isi gorong-gorong ya, isi gorong-gorong di garis yang merah itu. Jadi kan menghemat, tidak usah memutar kayak itu ya. Tuh, ya. Nah, ini juga dari A ke B misalnya, contoh 2.
kita bisa aja garis lurus saja dari A ke B. Ya. Atau kalau mau ikutin kontur ya A yang sebelah atas itu. Ya. Yang sebelah atas itu. Ya, bisa agak lebih panjang. Ya, tapi ngikutin kontur. Nah, kalau yang pendek ya, yang langsung dari A ke B itu ya, itu akan pasti harus ada potongan ya. Potongan kemudian ada nyebrang ya. Nyebrang sungai ya atau lembah. Ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ya ini ya. Jadi A ke B gitu. Nah, mungkin ada juga model ini kayak ini misalnya ya. Ini kalau trase jalan mulai Punggung Bukit itu kayak ini. Nah ini kita lihat dulu ya garis konturnya ya. Kalau di sini kita lihat garis konturnya dari sebelah kiri itu 65, 70, 75, 80 sampai 95 paling tinggi ya. 95, 90 terus turun lagi ya. Itu ada potongan 5, ada potongan 4. Jadi kalau kita membuat analisis medan, kita potong per 100 meter. Ya. 100 meter kita potong, kemudian kita analisis. Ya, ininya. Jadi potong jadi kalau ini contoh aja ini ya. Contoh aja misalnya trase jalannya melalui Punggung Bukit. Nah, itu dipasang per ya 100 meter sebelah kiri trase jalan, 100 meter di sebelah kanan trase jalan. Nah, itu juga ini yang apa namanya kiri kanan ya, yang garis titik-titik ini sebelah kiri dan sebelah kanan dari trase jalan. Ini alternatif trase bisa juga yang ini. Jadi ada yang titik-titik ini yang ada bulat-bulatnya. Ya, ini ada gunung yang melalui ini ya. Atau bisa juga ini ya. Trase jalan melewati gunung dan lembah. Seperti ini juga. Ya. Ya, bisa. Cuma hati-hati ya bagian ini. Bagian ini ya sebelah kiri ini ada yang disebut trase yang seperti kurva S ya. Ini kalau dilihat kan seperti kurva S. Nah, kurva S ini ada aturannya juga. Jadi jari-jari di sini, jari-jari di sini, jari-jari di sini. Ini tidak boleh lebih dari 1,5. 1,5 ya. 1,5 dari R yang lain ya. Jadi, kalau satu tikungan itu R-nya 100 meter misalnya, R berikutnya itu tidak boleh lebih dari 150 meter. Ya. Ya, kenapa? Karena tubuh kita ini kan bukan alat ukur ya. Jadi kalau Anda lewat di suatu tikungan dengan ini apa namanya bentuk tikungannya adalah bentuk S, ya. Apalagi kalau Anda sering lihat Valentino Rossi ya, balapan itu. Nah, itu bisa kalau kondisinya R-nya nggak sama itu bisa nyemplung ke ya kalau nyemplung di pinggir jalan sih nggak masalah. Tapi kalau dia melanggar ini ya garis tengah jalan, kemudian tabrakannya head to head ya, di palu jangkrik kalau orang Bali bilang. Ya, kalau dulu kan terkenal waktu kecil mungkin Anda senang main jangkrik, mungkin sudah nggak ada ya. Kalau saya dulu senang ada jangkrik ya. Nah, itu biasanya kita beri makan ini ya binatang-binatang yang dikeringkan, misalnya dapat kalajengking ya. Kalajengking itu kan beracun tuh. Ya, kalajengkingnya kita bunuh kemudian kita jemur. Nah, setelah itu kita kasih makan jangkrik. Jadi bisa dia menjadi gila ya karena dia makan racunnya
kalajengking ya. Makanya itu disebut jangkrik bongol. Jangkrik bongol itu nggak dengar. Jadi kalau dia udah berantem itu nggak melihat siapa yang dilawan gitu ya. Jadi ya hantam aja. Nah itu yang kalau huruf S ini itu berbahayanya. Nah ini apa namanya, dia tikungannya ya. Kalau ini garis konturnya ini ke sini, kemudian ke sini, ya, sini lagi. Nah ini jalannya menjadi seperti ini. Jadi polanya kayak gini. Ini polanya di garis yang titik-titik ini. Ya. Jadi pola trase jalan itu kayak gini. Ya. Jadi, ini trase jalannya yang titik-titik. Ini jalan kenyataannya kayak ini. Ya. Nah ini kalau penanganan balik arah trase jalan. Jadi mungkin kalau Anda pernah lewat di jalan kalau Singaraja itu kilometer 17 dari Singaraja, itu satu contoh jalan yang membalik arah trase. Jadi itu lebih dari 180 derajat ya. Ini ya. Ini kalau yang alternatif satu kayak gini masih mudah kita bisa lebarkan aja di tikungannya ya, dilebarkan. Nah ini bisa kayak gini ya. Ini dari sini terus diputar balik lagi ke sini. Jadi ini hampir lebih dari 180 derajat muternya. Dari sini balik lagi ke situ. Ini trase ya alternatif. Bisa juga kalau ini alignment vertikal ya. Jadi di jalan itu nggak bisa kita hantam aja kasih tanjakan terus. Jadi mobil itu kalau dilewatkan di tanjakan terus ya, dari gigi 5 turun gigi 4, 3, 2, 1. Kalau gigi 1 sudah tidak bisa lewat, nah itu pasti mundur deh. Ya, kan banyak ini yang meninggal ya, malah ada artis tuh yang meninggal tertabrak oleh kendaraan yang tidak bisa nanjak gitu ya, di jalan tol misalnya tidak bisa nanjak. Padahal kalau di jalan tol itu tidak boleh lebih dari 4% ya tanjakannya. Ya, tapi banyak juga beberapa jalan itu ya, jadi beberapa jalan banyak yang lebih dari 4% ya. Kayak contoh itu kayak kalau dari Soekarno-Hatta itu mau Tangerang ya lewat jalan tol itu di depannya hotel ini ya, apa namanya yang di Taman Anggrek ya, ada kawasan Taman Anggrek itu apa namanya, ada tower-tower perumahan ya, rumah dalam bentuk tower. Nah itu ada jalan layangnya di sana. Nah itu lebih dari 4% ya, kalau nggak salah itu ada yang 6%. Nah itu banyak sekali truk yang lewat sana itu mau ke Tangerang dari arah Cengkareng itu mundur ya. Jadi nah di sini terlihat ya alignment vertikal alignment 2 ini yang ininya dipotong ya, supaya tidak terjadi tanjakan terus ya. Yang diarsir itu adalah potongan, jadi dipotong ya, dipotong untuk membuat jalannya tanjakannya tidak terlalu besar. Jadi biasanya dipotong sebagian ya. Ya ini juga yang membalik arah ya, jadi dari sini ya, ini tidak dibuat langsung ke sini
tapi dibuat ke sini dulu, muter, baru ke atas lagi. Ya. Nah ini yang contoh. Ya ini yang terdepan. Nah ini, seperti ini juga bisa ya. Jadi supaya apa namanya memenuhi syarat untuk ini ya. Ini kalau potongan AB, ini ada AB. Ya, ini potongan AB misalnya sini. Ya ini seperti ini potongannya. Ya, jadi jalannya, nah ini sebenarnya permukaan tanahnya miring gini, ya kemudian ini dibuat ini yang di sini ini kan jadi dua, ini numpuk jalan. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Kemudian ini potongan ini ya, ini menjadi seperti ini. Nah kemudian perhitungan kelas medan. Jadi sebelum menghitung kelas medan, trase itu dikasih dibuat koridor ya, dengan jarak 100 meter. Jadi kita membuat stationing ya. Jadi jalan misalnya kalau jalannya berapa 2 kilo misalnya, yaitu menjadi 20 ya. Jadi 2 kilo itu kan 2000 meter ya. Nah itu kalau 2000 meter itu ada 20 ratusan ya, jadi 100 ya, dipotong stationingnya 100, jarak antar stasiun itu 100. Nah dari awal dikasih 00 dulu, 00, kemudian ada mau di 0,00, jadi itu nanti bisa sampai 99 meter ya. Kemudian dari 0 ke 100 sebenarnya lagi 00, kemudian 010, 020 sampai 0100 ya, sampai 1.00 ya. Nah, itu stationingnya ya. Kemudian apa namanya, ini dianalisis ya, di setiap potongannya di elevasi ya, elevasi A ke B misalnya kayak tadi itu ya, itu dibagi 200 kali 100% ya, jadi rata-rata berapa kilometer ya per 100 misalnya. Nah ini kelas medannya ya, jadi nanti dihitung tangannya ya, kok tangannya ya, jadi kalau tangan kan depan dibagi yang datar ya, bukan yang miring ya. Jadi di dalam geometrik juga ada aturan ya, untuk memperhitungkan kemiringan itu menggunakan persen ya, bukan derajat. Kemiringan itu diukur dengan persen ya, jangan sampai salah. Jadi misalnya ada 10% itu tangannya 10%. Tapi jangan sampai ada yang maksudnya 10% nanti dibuat 10 derajat, beda. Derajat dengan persen itu beda. Nah, jadi dalam perhitungan geometrik, kemiringan dihitung dengan persen. Oke, jadi itu kita lanjutkan lagi. Ini misalnya, ya. Nah ini kelas medan misalnya. Ini ada trase dari A ke B ya. Ini ada trase. Nah dari sini dihitung. Nah ini kalau ininya, ini trasenya yang, misalnya ini ya, ini trasenya ya. Ini kalau dari 4 ke 5 ini 100 meter. Ya, maka hitungannya kayak gini. Ya. Jadi yang kilometer pertama itu 10%, yang kedua 14%. Kemudian dirata-ratakan. Ya. Jadi potongan 44 misalnya itu 10 ditambah 14 dibagi 2 jadi 12%. Jadi dari sini ini apa namanya, kemiringan jalannya
menjadi sekian. Ya. Nah, kemudian setelah diketahui persentase kemiringannya, baru dicocokkan dengan standarnya. Ya, ini misalnya juga, ya kayak gini, ya ini yang 44 ini yang menjadi 9,3%. Nah, ini nanti dihitung kayak ini, ya. Ini dari potongan 11, 22, 33, 44 dan seterusnya. Nah, ya, sampai 11 misalnya. Oh, ini bukit, gunung dan seterusnya. Nah, 369 itu dibagi dengan jumlahnya ini. Ya, jumlahnya kelas ya. Nah, kelas berapa? Ya, akhirnya kemiringan medalnya misalnya 33,61. Ini rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya, nah ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pegunungan ya. Kalau sudah, nah ini ada syaratnya di bawah. Ini di bawah ada persyaratan. Jadi klasifikasi jalan, misalnya kalau kita mau buat jalan, kita tentukan dulu ya klasifikasinya. Klasifikasi jalan itu ada berdasarkan fungsi, berdasarkan kelas. Nah, yang berdasarkan kelas itu misalnya ini yang klasifikasi yang ini fungsi ya. Kalau fungsi itu arteri, kolektor, lokal, lingkungan itu. Jadi kalau ini ada dua nih, kelas fungsinya kolektor, fungsinya arteri atau jalan lokal. Nah, ini adalah kelasnya, kelas 2B. Jadi kelas medan didapat dari hitungan tahap 2 ya. Jadi di sini misalnya pegunungan ya. Kalau pegunungan jadi kecepatan rencananya antara 30 sampai 60. Terus di mana dapat 30 sampai 60 di bukunya Silva Firman ada. Kalau perbukitan berapa ininya, kalau pegunungan berapa, kalau dataran berapa. Itu ada ketentuannya di situ. Saya ulangi lagi ya, klasifikasi jalan ini ada dua ya. Ada fungsi ya, fungsi itu arteri, kolektor, lokal. Arteri, kolektor, lokal. Kemudian kalau kelas kelas jalan itu kemampuan jalan untuk menahan beban. Kalau fungsi itu untuk manuver ya, mobilitas dari suatu kendaraan. Nah, itu jadi jalannya itu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Terus kemampuan menahan bebannya berapa? Kelas 1, kelas 1 itu biasanya untuk arteri, kelas 2 bisa untuk arteri, bisa juga untuk kolektor. Jadi kolektor itu bisa mendekati karena yang boleh lewat kolektor itu pasti boleh lewat ke ini apa namanya, ke arteri gitu. Nah, kemudian kecepatan rencana ini diambil dari buku, dari tabel ya, berdasarkan analisis medan gitu. Jadi analisis medan, jadi dari trase yang dibuat kita analisis medannya ya, dia berada di daerah pegunungan, perbukitan atau dataran. Nah, kalau seperti ini misalnya 33,61% itu berarti pegunungan. Ya. Kalau sampai 30% itu perbukitan ya, nanti kita lihat ya. Kita bisa lihat ini ya. Nah, ini ya. Ini kalau bentar dulu ya. Ini penting ini. Ini bisa hidupin lagi. Kita crop dulu.
Ya, Pak Budi. Ya. Pak Budi. Ya, saya perhatikan di sini dulu ya. Jadi kalau ini antara data perencanaan dengan ketentuan analisis medan ya. Jadi untuk kecepatan rencana, ya, kecepatan rencana yang dibuat itu bisa diambil dari sini. Itu misalnya Jerman. Jadi untuk fungsi jalan, kalau jalannya arteri, kalau kita buat jalan arteri, kemudian berada pada daerah dataran, maka dia boleh kita pakai rencanaan kecepatan rencananya antara 70 sampai 120. Kalau perbukitan antara 60 sampai 80 km per jam. Nah, kalau pegunungan biasanya 40 sampai 70. Ya. Nah, kemudian ini juga ya kalau kolektor itu cuma di sini ada ketentuan kalau di apa namanya di daerah pegunungan ini kecepatannya rendah ya, 30 sampai 50. Nah, biasanya kecepatannya rendah itu bisa karena memang ketentuannya, misalnya jalan dalam kota itu kecepatannya tidak boleh lebih tinggi dari 40 supaya apa? Supaya tikungannya tidak bisa miring. Gitu. Jadi di sana datar aja. Tapi kalau di gunung kecepatannya rendah karena tikungannya tajam biasanya. Nah, itu kecepatannya rendah. Ya. Tapi dalam perencanaan itu biasanya kalau jalan luar kota itu kan ininya juga kecepatannya ya tidak boleh lebih kecil dari 40 ya, jadi jangan sampai kurang dari 40. Nah, makanya biasanya kalau kita mau buat jalan itu yang sebenarnya kalau di pegunungan ini sangat sulit kita merancang jalan, kalau datar itu terlalu mudah untuk merancang karena ring untuk batasan jalan itu ekstrim ya. Makanya biasanya dosen memberi tugas untuk daerah perbukitan supaya ya agak sulit tapi tidak terlalu mudah gitu ya. Nah, biasanya ketentuan yang dipakai. Kemudian ini adalah berhubungan dengan fungsi kelas ya. Jadi kalau kita membuat jalan ya, misalnya arteri itu biasanya kelasnya kelas 1 ya, atau kelas 2, tapi lebar lajurnya ideal. Jadi Anda harus perhatikan ada jalan dengan jalur, ada jalan dengan lajur. Jadi biasanya lajur itu bagian dari jalur ya. Makanya ada jalur cepat ya, jalur lambat ya. Kalau di Indo Bagus Mantra kan dipisah
ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jalur cepatnya dibagi dua lagi, ada lajur satu, ada lajur dua. Jadi ada jalur, ada lajur. Lajur adalah bagian dari jalur. Ya, ingat itu. Ya, makanya kalau di jalan tanjakan misalnya, kalau terlalu nanjak seperti di ujungnya jalan Jimbaran ya. Kalau Anda dari Denpasar, Jimbaran, kemudian Anda ke atas itu, ya tidak masuk ke Unut tapi ke sebelahnya yang ke Uluwatu. Nah itu ada jalan itu bisa seharusnya itu 3 lajur ya, 1-2 arah ya. Jadi tipe jalannya jalan 3 lajur 2 arah ya. Nah itu kan yang 1 arah yang menanjak, nah itu nggak boleh nyalip ya. Yang menanjak itu boleh nyalip ya, tapi yang turun nggak boleh nyalip ya. Karena kan kalau turun ya pasti bisa cepat ya, truk atau apa ya, kendaraan berat bisa cepat turun. Tapi nanjaknya itu kan truk itu nggak bisa cepat, makanya yang kendaraan ringan yang di belakangnya boleh nyalip. Jadi 2 arah itu di mana 1 arahnya 2 lajur, 1 arahnya 1 lajur. Nah 1 lajur itu apa? Untuk lajur menyiap. Nah, itu ya. Jadi ini mengenai kecepatan rencana. Jadi kecepatan rencana tergantung dari klasifikasi medan. Makanya waktu Anda mau ngitung tikungan, mau ngitung alignment horizontal atau alignment vertikal, Anda harus perhatikan dulu medannya apa gitu. Ya, apakah medannya dataran, medannya perbukitan atau bagaimana. Nah, biasanya kebutuhan seperti ini. Ya. Kemudian kelas jalannya itu ya biasanya jalan arteri itu kolektor itu bisa kelas 2 ya sampai kelas 3. Dan jalan lokal itu kelas 3 ya. Gitu. Oke. Kemudian nah ini juga nah, jadi ini ya, ini volume lalu lintas harian ya, sebelah kiri kalau kita lihat ada VLHR ya, SMP perjalanan, satuannya SMP perjalanan. SMP itu satuan mobil penumpang. Untuk menghitung SMP itu ada EMP ya, di mana nilai-nilai EMP ekuivalen mobil penumpang itu untuk mobil penumpangnya ya sedan ya, pickup itu 1. Kemudian nanti sepeda motor itu ekuivalen dengan 0,25 atau 0,2 terhadap kendaraan rencana ya. Kendaraan rencana itu biasanya digunakan sedan kalau di Indonesia ya, itu SMP-nya 1. Jadi ini berapa SMP ya per jam ya, bisa dilewati. Jadi ini adalah volume lalu lintas harian. Volume lalu lintas misalnya kalau dia volume lalu lintasnya kurang dari 3.000 ya, 3.000 SMP per jam itu termasuk truk, termasuk sepeda motor ya. Jadi kalau sedan itu 1 ya, truk itu bisa 1,2, 1,3 ya. Terus sepeda motor bisa 0,5, 0,25 misalnya. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau dia jalan arteri, idealnya lebarnya berapa, ya, bahunya berapa, kemudian minimum dia lebarnya berapa. Gitu. Satu jalurnya berapa. Kolektor juga gitu. Nah, ini adalah tabel untuk menentukan berapa yang kendaraan yang lewat, ya, volume yang melewati jalan itu dan berapa lebar ideal yang harus kita buat.
Ya ini juga ada di buku desain ya geometrik jalan, atau juga di, kalau tidak salah, di bukunya Sylvia Spearman juga ada. Oke, kemudian ini, nah ini tadi, makanya tadi harus ditentukan data perancangannya seperti apa, ya, data perancangannya kayak apa gitu. Jadi tentukan dulu, dulu cakrok ini. Saya. Oke, kayak gini kelas jalannya ya. Kalau kecepatan rencananya ya diambil, ini boleh antara 30 sampai 50, diambil 50 km per jam. Nah, mengambil kecepatan rencana ini kan tergantung dari tipe jalannya. Apakah dia jalan kolektor, jalan lokal. Jadi nanti ada ketentuannya, standar-standarnya. Kolektor, arteri misalnya. Arteri itu harus bisa melewatkan volume yang tinggi dengan kecepatan yang tinggi. Makanya biasanya diambil kecepatan yang maksimal untuk jalan arteri. Tapi sekarang banyak jalan arteri, kalau di samping-sampingnya dibuat hukum, ya maka akan terjadi hambatan samping. Jadi hambatan sampingnya besar sehingga volumenya nggak bisa banyak ya. Jadi itu kelemahannya, terutama daerah perkotaan ya. Karena kalau daerah luar kota itu hambatannya kecil, maka bisa dibuat dengan, jadi jalan arteri itu bisa melewatkan volume yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Oke. Jadi itu, kemudian kemiringan melintang, ya, lebar jalannya, misalnya kalau tipe jalannya adalah tipe 2 lajur 2 arah, ya, misalnya di sini ada 2 kali 3,5, berarti ini 2 lajur 2 arah, ya. Satu lajurnya 3,5 meter, satu lajurnya 1. Jadi itu. Kemudian kemiringan melintang jalan itu untuk drainase itu 2%, kemudian lebar bahu kiri kanan itu ada 1 meter 1 meter, ya, lebar bahu. Kemudian kemiringan melintang bahu ya untuk yang tanah itu 4%, ya. Kemudian lebar remaja, ya, ruang manfaat jalan, ya. Kemiringan panjang jalannya 4%, ya. Jadi itu, ya. Oke, jadi itu ya. Yang penting adalah tadi ya, kita mencari klasifikasi medan itu untuk apa? Ya, untuk menentukan jalan yang kita mau buat ya. Jadi kecepatannya berapa ya, itu sesuai dengan ketentuan, itu berdasarkan satu adalah klasifikasi jalan, yang kedua adalah fungsi jalan, yang ketiga adalah kelas jalan. Jadi itu. Nah, untuk yang klasifikasi medan seperti apa yang bisa kita berikan, itu kita harus hitung per segmen ya. Segmennya bisa 100 meter atau 50 meter ya. Jadi segmennya misalnya ya, seperti waktu ini ada soal Anda diminta untuk membuat trase jalan di antara 2 jalan ya. Jadi jalan di ujungnya itu ada jalan, di ujungnya ada jalan. Jadi ada ujung-ujung jalannya ada 3-an gitu. Nah, itu di antara itu Anda buat trase jalan. Kan ada ketentuan itu ngikutin namanya kontur ya, tidak boleh melewati tempat ibadah, tidak boleh melewati tangsi tentara dan seterusnya. Nah, jadi
ini yang katakan geometrik jalan ini bukan ilmu pasti ya. Jadi kamu diajar merancang ya, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan ya. Misalnya ya kalau jalan itu ya di tengah-tengah jalan itu paling tinggi ya. Terus, itu yang disebut trase itu berada di tengah-tengah jalan. Ya, tapi masih dalam bentuk pola. Nanti kalau sudah kenyataannya, nah setiap air hujan yang turun dari atas ya, itu harus dilewatkan ke samping. Ya, bahu ya, bahu itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk truk misalnya pecah bannya, itu bisa dipinggirkan ya. Ya lumayan ya, bisa apa namanya, tidak menghalangi jalan ya. Oke, mungkin itu. Jadi analisisnya kita buat dulu koridornya, kita buat per 100 meter atau per 50 meter, kemudian kita ini kan ya, kita hitung per segmennya. Ya, saya akan ulangi dikit ya mengenai tabelnya itu. Jadi, nah ini misalnya plat meter di plat meter dulu. Plat Medan harus dibuat kayak ini. Ini ada titik ya, misalnya titik A, kemudian dari titik A ke potongan 1-1, ya, 2-2, 3-3 dan seterusnya. Ini ada batas bawah, ini asnya, ini batas atasnya. Jadi ini, dan ya kemudian lebarnya, ya, ini dibuat misalnya 100 meter. Jadi kemiringan medannya bisa ini kan, kayak ini misalnya ya, per setiap potongan itu misalnya kemiringan medannya 15/7 dan seterusnya. Jadi totalnya sekian ya. Nah, itu dirata-ratakan ya, dibagi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 11 ya, 12 ya. Nah, itu dapat 33,6. Satu berarti ini dari itu aja ya. Oke, nanti saya ini tadi ini saya, maka dia disebut medan datar ya. Kalau dia di antara 9% sampai 25%, itu dia disebut perbukitan ya, perbukitan. Kalau dia lebih besar dari 25, jadi 25 ke atas, ya medannya merupakan pergunungan ya. Di sini ya, pergunungan ya, ini ya. Jadi ini ketentuan. Jadi per segmen dihitung apakah dia
bukit, gunung, atau datar. Setelah itu ya. Jadi yang dihitung dirata-ratakan adalah trasenya ya, trase jalan. Nah, trase jalan, nah itu ya. Ini misalnya ada trase jalan A sini sampai ke B ya. Nah itu kalau dihitung ini per segmennya, ini berapa miringnya, ini berapa miringnya, dan seterusnya sampai ini baru nanti di rata-ratakan. Nah, kayak gini nih. 1 ini 4, 5 dan seterusnya ya. Kalau dia potongan 4 misalnya seperti ini. Ya hitungannya kayak gini. Oh ini artinya kalau 4 ke 5 ini ya 12%. Ya. Nanti setelah didapat masing-masing segmen, nah segmen ini dirata-ratakan. Ya, dirata-ratakan dia. Ini dirata-ratakan. Nah, ini jadi ya. Jadi, makanya seperti ini 33,61 berarti dia gunung. Kenapa? Karena kemiringan medannya 33, dimana dapat 2 gunung ini ya, dapat ini 33,61 ya. Kalau kita lihat dari ketentuan ini di atas 25%, berarti tadi itu 33,61%, berarti lebih besar dari 25%, berarti dia pegunungan. Jelas ya, itu udah ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari, nanti saya share ini di grup ya. Atau Anda bisa juga cari di Google ya, gimana cara menghitung. Oke, jadi begitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Ya, ingat isi daftar hadir ya. Judulnya adalah analisis medan. Analisis medan, atau kalau mau lengkap analisis medan pada suatu jalan. Oke. Jadi, oke ya. Ada pertanyaan? Enggak? Ya, kalau enggak, gimana? Gimana? Coba dikerasin, saya enggak dengar. Itu apakah saya terdengar? Saya enggak dengar, coba dikerasin dikit. Try. Halo? Gimana? Ada yang tanya? Saya enggak dengar nih, apa yang tanya? Halo, apakah saya terdengar, Pak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, ingat isi daftar hadir ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.